relationship dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh berbuat, kami boleh mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Isi kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh semakin kuat, semakin penuh dengan firman dan pengurapan Roh Tuhan. Sehingga kami bukan mengikuti kedagingan kami dalam hidup kami, tetapi kami boleh turut Roh dalam perjalanan hidup kami. Di dalam kami mengambil keputusan, kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus daripada keinginan daging kami. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dituntun. Dan juga pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk anak dari Pak Bagio yang hari ini, detik ini, saat ini sedang menjalani proses melahirkan untuk anak. Itu anak daripada Safira Hadiati Putri. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lancarkan apapun yang menjadi penghalang. Engkau yang punya kuasa Tuhan, Engkau yang punya segalanya dan yang mengatur hidup kami. Dan kami mohon belas kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lancarkan persalinannya. Amin. Hingga baby yang dilahirkan boleh sehat dan ibunya juga sehat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon belas kasihan dan sejahtera Tuhan turun kepada ibu dan anak dan untuk keluarga besar, sehingga kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 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 Saya senang melihat Pak Dani duduknya di depan. Ya, biasanya tengah makan datang itu jangan lambat-lambat ya. Jadi cari tempat yang nyaman ya. Ya, puji Tuhan. Tapi saya senang kok ya. Jadi nanti Pak Dani duduk lebih depan lagi sini ya. Puji Tuhan. Dan ya, ini satu hari yang terindah, di mana juga kita lihat di belakang ya Cinangi dan juga Warsono ya bersama ibadah karena tunggu-tunggu. Terus kemudian ada jiwa yang baru ya kan, ada jemaat yang baru datang. Dan juga tidak terhormat juga, kalau terhormat juga saya tidak kami teman waktu SMA saudara. Ya ini saya undang berdiri Herman dengan istrinya ya kan. Beliau ini dari Brebes dan dia ini keponak baru menghadiri pernikahan keponakannya kemarin di Surabaya di Cilemeriet ya kan. Dan ini nanti dia langsung pulang dari ibadah dan langsung nanti balik lagi ke sana karena dia harus jaga usaha, dia punya usaha di sana yang tidak bisa ditinggalkan ya di usahanya. Dan satu kehormatan beliau mau untuk ayolah ibadah sebelum pulang, ibadah dulu di tempat kami. Kita kan belum pernah ngobrol ketemu tadi ya, jadi dia mau dengan walaupun dia tidak tahu Surabaya, tetapi dia tanya Mbak Google ya, dia tahu sampai anaknya sampai sini, puji Tuhan. Dan hari ini juga kita lihat ada Pak Johari tidak datang karena kakinya sakit ya kan. Dan juga saya melihat juga Pak Lame yang sudah 3 minggu tidak hadir, sekarang bersama-sama dengan kita. Walaupun dia seperti menggendong bayi ya, tapi dia sudah menang atas apa? Bosan. Kemarin saya datang ke Pak Lame sudah bosan di rumah, sudah sampai bosan. Nah, itu kan. Dan nanti minggu saya harus datang ke gereja. Iya harus Pak Lame. Kalau di rumah terus bosan ya. Jadi harus dengan iman itu harus dibuktikan dalam suatu tindakan ya. Punya iman Tuhan selalu menyembuhkan, maka tindakan iman bersekutu beribadah dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada pagi hari ini kita akan belajar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Kita akan berbicara tentang
topik penjala jiwa, saudara. Kalau kita melihat banyak orang meramal segala macam, ya, meramal untuk tahun 2025 tentang dunia yang ekonomi yang sulit, apalagi nanti yang isu yang beredar saat ini bahwa pajak PPN akan naik menjadi 12%. Itu mempengaruhi semua, dari analisa-analisa yang beredar itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat, mempengaruhi penjualan, mempengaruhi semuanya, saudara. Tetapi kalau kita melihat dengan kenainya PPN juga akan disertai dengan apa? Ada hal-hal yang UMKM, produk-produk tertentu yang tidak akan naik pajaknya atau bahkan dihilangkan. Tetapi kita melihat, kalau kita percaya kepada dari zaman dahulu ke kala, kita melihat hitungan ke belakang, banyak orang memprediksi hal yang macam-macam, saudara. Tetapi kita melihat bagaimana di dalam orang memprediksi, menganalisa dengan dunia yang gelap, dunia yang susah, tetapi kita lihat kita sampai hari ini bisa mengatasinya. Bahkan bulan depan kita sudah akan mengakhiri 2024. Selalu kita masuk tahun yang baru selalu diidenti dengan ketakutan-ketakutan. Tetapi fakta menunjukkan justru di dalam hal ketakutan itu yang orang menakut-nakuti, tetapi kita tetap masih bisa eksis. Bahkan ada yang kita lihat tingkat kehidupannya semakin taraf hidupnya meningkat. Artinya apa? Di dalam segala kesempitan demi kesempitan, bersama dengan Tuhan itu menjadi kesempatan untuk kita untuk berkarya. Maka jangan kita selalu menjadikan masalah itu segalanya. Tetapi yang harus kita utamakan adalah kuasa Tuhan yang lebih besar dari masalah itu. Kita punya penyakit yang mungkin orang katakan gak ada obatnya, tidak akan sembuh. Tapi jangan fokus ke penyakitnya. Fokusnya adalah damai sejahtera Tuhan. Karena siapa tahu manusia itu pasti penyakitnya apapun, berat atau ringan, kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang bisa melawan. Baik itu ketika Tuhan mungkin panggil, semua orang akan dipanggil Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau mampu sembuhkan, juga sembuhkan. Beberapa hari yang lalu saya besuk dengan orang, saya dapat kabar bahwa dia berobat, dia mengalami penyakit, kemudian dia berobat ke dokter banyak memprediksi. Ada yang mengatakan umurnya paling sekitar 3-6 bulan. Sehingga ketika dia mengalami ini, justru 3-6 bulan yang diberi penuh prediksi manusia. Saya katakan ketika saya berjumpa, saya tidak ngomong, pasien itu tidak tahu. Tetapi saya berbincang, ketika saya dikasih tahu keluarganya, saya ngobrol dengan ini. Ya sudah, dalam waktu 3-6 bulan, mari kita bekerja untuk apa? Supaya dia ini apa? Kalau seandainya Tuhan panggil, dia dengan apa? Jiwa yang besar. Bahwa Tuhan bersamaku. Tuhan panggil aku, gak ada masalah. Toh semua akan berakhir pada suatu titik. Cuma titik ini lagi yang kita tidak tahu. Tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana menjangkau dia untuk dia hidup di dalam semangat karya Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita pahami bahwa kita ini siapa. Apa kerinduan Tuhan untuk kita, saudara? Kalau kita bicara di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 19, katakan firman Tuhan demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada satu kerinduan Tuhan yang Tuhan ingin pakai kita adalah memanggil murid-muridnya bukan hanya sebagai pengikut atau follower, tetapi sebagai penjala manusia. Setiap kerinduan Tuhan untuk umatnya, baik itu saudara dan saya atau semua orang yang terpanggil dan menjadi menerima Tuhan Yesus, maka adalah kita ini bukan hanya sekedar hanya dijadikan pengikut. Jadi kalau kita bilang aku hanya pengikut Kristus, enggak. Tetapi Tuhan ingin memakai kita. Kembali kepada ciptaan pertama kali Tuhan menciptakan manusia, tujuan utama adalah menjadi partner Allah. Tuhan menciptakan alam semesta hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Sampai hari ke-6 manusia diciptakan, kemudian Allah istirahat. Kenapa manusia diciptakan pada hari yang ke-6? Tentu ada tujuannya. Karena Tuhan ingin memakai manusia untuk memelihara alam semesta semuanya.
ciptaan-ciptaan yang lain, biar ini diserahkan kepada manusia untuk mengelola dan memelihara semuanya. Itu ada tujuan. Bayangkan kalau manusia diciptakan hari pertama, manusia akan bekerja apa? Gak ada yang dikerjakan. Apakah Allah tidak bisa bekerja? Bisa, sanggup semuanya. Tetapi Tuhan memberikan manusia roh Allah. Manusia hidup dari roh Allah yang dihembuskan kepada manusia, supaya ada kesamaan, ada satu cara berpikir yang sama, ada satu hati yang sama, yaitu mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi ciptaan yang lain, sehingga ada pemeliharaan. Oleh karena itulah, kalau kita menyadari bahwa diri kita ini siapa, aku bukan hanya sekedar pengikut Kristus, tetapi ada Tuhan taruh dalam diri kita tujuan, yaitu untuk menjadi agen perubahan. Perubahan apa? Dunia ini. Kalau kita melihat dunia saat ini, analis, orang-orang analisa mengatakan demikian, pengamat mengatakan demikian, pakar mengatakan demikian, segala macam. Lalu bagaimana peran orang Kristen di tengah-tengah masyarakat itu? Itu yang harus kita bawa. Melalui siapa? Kita. Saya, ibu, bapak, dan saudara semuanya. Jadi bukan harus bayar pejabat yang ini, tidak. Tetapi menurut ukuran kita, apa yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah masyarakat. Di depan tadi di rumah, pagi-pagi mobil saya keluarkan dulu karena ada kerja bakti di kampung. Sesuai ketentuan, kalau kita nggak ikut kerja bakti, kalau hari Minggu, kadang-kadang saya ikut, kadang-kadang saya ikut jam 6 itu saya sudah keluar beres-beres. Nanti setengah 7, jam 6 kurang saya sudah keluar, karena mulai kerja bakti itu jam 6. Biasanya jam 6 kurang seperempat saya sudah keluar, bersih-bersih dulu. Setengah 7 saya sudah masuk. Saya tinggalkan, Pak, tinggalkan aja Pak. Nah, saya tinggalkan, beres-beres, baru mandi-mandi, terus kita berangkat ke gereja. Tapi mobil sudah saya keluarkan di luar, di jalan raya, Jalan Kartini, saya taruh sana. Lalu kita bakti. Tetapi karena kondisi saya nggak boleh angkat berat-berat dulu, maka apa? Ada ketentuan di situ. Kalau kita nggak bisa kerja bakti, nggak ikut, kita ngasih apa? Kompensasi. Nah itulah yang kita kasih, kompensasi. Dan saya bilang saya nggak bisa kerja bakti, ini kompensasinya. Karena itu aturannya ada. Mereka memahami, walaupun kita tidak memberi kompensasi, mereka tahu kok. Gitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi agen perubahan di mana? Di mana kita berada. Di gereja, oke, udah seharusnya. Di tempat pekerjaan juga sudah seharusnya kita lakukan di tempat pekerjaan. Di tengah-tengah masyarakat juga. Jadi untuk kita menjadi agen perubahan itu bukan hanya kita berbicara mimbar, tetapi di mana kita berada. Seperti Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus katakan murid-muridnya ini adalah sebagai penjala ikan. Tetapi ketika Tuhan panggil murid-muridnya, engkau aku jadikan bukan hanya penjala ikan, tetapi penjala manusia. Konsep dari ikan diubah menjadi manusia, saudara. Artinya apa? Lewat profesi keberadaan saudara inilah yang bisa untuk mengubah sebagai agen perubahan. Jadi jangan kita berpikir kalau kita ingin melayani Tuhan harus berubah profesinya. Tidak. Di mana profesi saudara? Kalau saudara sebagai pedagang, jadilah pedagang yang baik. Kalau saudara sebagai pegawai, karyawan, jadilah pegawai karyawan yang baik. Kalau ibu-ibu sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang baik, yang mencerminkan kehidupan Kristus di dalam dirinya. Uang belanja diirit-irit, ojo masuk gampang metune angel, saudara. Kadang-kadang kalau kita lihat ibu-ibu kadang-kadang, sehingga pas suami itu pinter nyimpennya di mana-mana, saudara. Kalau ini tiap bulan kasih belanja tapi uangnya bagak dikasih semua atau apa, ngomongnya dapat berapa? 100.000, istri cuma kasih. Mana lagi? Ya Allah, wis gimana? Duitnya disimpan di bawah kos kaki kita, simpan segala macam. Kosugi pengalaman katanya. Tetapi kalau menjadi seorang istri ibu rumah tangga yang baik, dikasih berapa? Ucapkanlah syukur. Dikelola dengan baik, bukan untuk dapat dikasih uang belanja sekian,
kemudian diblonjo, diirit-irit untuk demi apa? Untuk arisan atau untuk apa? Untuk belanja-belanja online. Untuk apa? Hal-hal yang ingin memenuhi keinginannya. Sehingga terjadi akhirnya bahwa keluarga ini tidak menjadi satu saling percaya satu dengan yang lain. Dan ini akan menjadi bom waktu. Rumah tangga tidak akan menjadi berkat. Saudara tidak akan menjadi keluarga yang menjadi agen perubahan bagi dunia. Karena rumah tangga ini tengkar terus. Rumah tangga ini akan selalu ribut dengan masalah keuangan. Tidak akan pernah menjadi berkat. Yang kedua, kita lihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Setiap pengikut Kristus artinya diutus menjadi terang yang menarik orang lain kepada keselamatan. Saudara, apa tujuan kita nantinya? Saudara dipanggil Tuhan untuk apa? Selain untuk agen perubahan, tetapi bukan hanya perubahan, pasti ada ujungnya, goalnya, itu keselamatan. Maka sebelum kita berbicara tentang keselamatan, kita harus introspeksi diri kita. Apakah aku sudah diselamatkan atau tidak? Apakah aku hidupku sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Kalau kita ingin menjala manusia, menjala jiwa, maka apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk menjala atau tidak? Apakah kita sudah dimenangkan atau tidak? Jangan-jangan kita ingin menjala orang, tetapi kita tidak pernah, saudara. Saya teringat, jujur saudara, ini teman saya, sangat berjasa kepada saya. SMA saya tidak pernah ke gereja, saudara. Tapi kalau tugas agama saya dapat nilai yang bagus. Karena ini loh, yang memberikan apa? Dia rajin ke gereja, aktif pelayanan di gereja. Dia mencatat korban-korban pendeta. Kalau ada tugas agama itu adalah tolong dicatat korbannya pendeta, terus tanda tangan pendeta, stempel gereja. Loh gimana aku mau mencatat? Mau saya nggak ke gereja? Ini saudara saya ini Herman ini yang mencatat, saudara. Dia ke gereja, jadi dia buat dapat 2, karena dia catat, terus kemudian 1 lembar lagi itu untuk tanda tangan dan stempel kosongan. Untuk siapa? Untuk saya, saudara. Baru di sekolah, di kelas itu saya salin, saya kumpul, dapat nilai, saudara. Beliau yang berjasa. Ketika saya SMA, dia kerjakan tugas saya kalau untuk mencatat khotbah. Kalau ulangan segala macam, ada tugas-tugas. Saya nggak pernah baca Alkitab. Bayangkan baca Alkitab aja nggak punya di rumah. Dia yang harus yang bagian untuk saya nyontek, saudara. Kalau kita cerita masa SMA, dia adalah orang yang aktif, saudara. Pelayanan segala macam, bla 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 segala macam. Saya tidak pernah ke gereja aja, tidak. Dia yang lebih tahu kehidupan saya. Tapi dia berjasa, saudara. Kita ingin jadi agen perubahan. Dan saya tahu dia ini apa, walaupun aktif pelayanan, dulu kita sama-sama merokok bareng, gitu kan. Tapi akhirnya apa? Bertobat bareng, saudara, gitu kan. Ketika saya gereja, dia bertobat bareng. Cuma panggilannya beda. Dia di dunia bisnis, saya di apa? Jadi pendeta. Panggilannya beda. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat hal ini, ujungnya adalah keselamatan, ada perubahan. Kalau kita ingin jadi agen perubahan, bawalah diri kita berubah dulu, baru kita akan merubah orang lain. Seperti kita menasihatkan orang, saudara, jangan merokok gini. Kenapa kamu yang merokok? Jangan minum. Kitanya masih minum. Gak boleh gini. Ya, masih melakukan itu. Itu yang tidak boleh, saudara. Kita harus memberi contoh dulu, saudara. Harus memberi contoh. Kehendak Tuhan adalah apa? Setiap muridnya harus memberi dampak bagi dunia. Itulah kerinduan Tuhan, supaya hidup kita harus memberi dampak. Dimanapun kita berada, profesi kita apapun harus memberi dampak untuk sekitarnya. Walaupun dampaknya jangan merasa aku gak punya apa-apa, aku kerjaannya begini. Tidak. Memberi dampak itu bukan hanya sekedar kita memberi korban, tetapi lewat pemikiran kita, hidup kita itu memberi dampak. Jadi jangan selalu aku akan memberi dampak ketika apa? Ketika aku punya uang.
Aku punya harta baru akan berdampak. Enggak. Keberadaan kita dalam profesi apapun, kondisi kita apapun, untuk menjadi berdampak itu apa? Lewat cara hidup kita, itulah dampak. Lewat cara hidup. Jadi jangan kita berpikir punya uang, punya apa, tidak. Tetapi berdampak itu adalah di mana kita berada, berdampak. Di masyarakat, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun kita berada, kita kerja dengan jujur itu berdampak pada orang lain. Kita kerja untuk ringan tangan itu berdampak untuk orang lain. Kita kerja suka memberi senyum itu ya berdampak untuk orang lain. Kita selalu memberikan, menolong dengan ide-ide pikiran kita itu berdampak untuk orang lain. Jadi untuk kita menjadi dampak orang lain itu selalu apa? Dengan apa yang kita punya ini. Kita lahir ke dunia ini berdampak, saudara. Saudara lahir ke dunia ini, ketika kita lahir, kita gak punya apa-apa. Tapi ketika kita lahir, hidup itu sudah langsung berdampak. Orang tua yang ibu yang melahirkan, leguh aku. Dampaknya langsung, papa yang si bayi ini, si baby ini, dia rasa apa? Sebelum lahiran, papanya gelisah kemana-kemana. Setelah lahir, puji Tuhan, sudah menjadi dampak, saudara. Jadi dampak itu tidak harus, saudara. Kondisi kita mungkin sakit dalam kondisi kita bisa mengucap syukur, wajah kita berseri-seri, itu memberi dampak, menguatkan orang lain. Jadi untuk menjadi dampak itu ya, itu lewat apa yang kita ada. Jangan ketika kita punya ini baru berdampak. Tuhan sudah memberi modal untuk kita. Hiduplah berdampak. Karena Roh Kudus, damai sejahtera Allah sudah diturunkan di hati kita, dan ini yang menguasai kita, berdampak. Inner beauty itu muncul ya kan, dengan kecantikan alamiah dari dalam hati, dari hati itu terpancar, ya kan, terpancar kehidupan dari wajah kita. Wajahmu muram itu untuk hatimu lagi susah, hatimu senang, wajahmu senang kelihatan, itu sudah menjadi satu hal yang apa? Jendela, wajah mata ini jendela hati. Jadi lihat hati kita seperti apa, lihat matanya seperti apa. Kalau kita lihat matanya, lihat merah-merah, hatimu lagi merah, saudara. Mata duitan, hatimu lagi duitan, gitu kan? Enggak itu, saudara. Nah, ada 3 pertanyaan untuk kita memenuhi kerinduan Tuhan. Apa 3 pertanyaan itu? Yang pertama, siapakah pengikut Kristus? Kedua, mengapa kita harus menjala manusia? Yang ketiga, bagaimana menjadi penjala manusia? Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab dan kita renungkan bersama-sama. Siapakah pengikut Kristus itu? Mengapa menjala manusia dan bagaimana menjadi penjala manusia? Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Untuk menjadi pengikut Kristus, yang pertama adalah menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang pertama yang harus dilakukan sebagai penjala, kita sebagai pengikut Kristus untuk bisa menjala manusia menjadi penjala, adalah kita harus menyadari kita ini, sudahkah kita menyangkal diri kita. Menyangkal diri itu artinya adalah engkau sudah ada perubahan belum dalam hidupmu. Jika engkau tidak memiliki perubahan dalam hidupmu, maka engkau akan menjalan sebagai penjala tidak pantas, saudara. Kita harus berubah dari apa? Harus sangkal diri kita dari cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru. Paradigma yang lama berubah menjadi paradigma yang baru. Mindset yang lama berubah menjadi mindset yang baru. Jadi cara hidup kita lah yang harus berubah. Satu, mungkin dari cara kita beribadah, sembahyang. Mungkin kita punya tradisi, punya kebudayaan, punya hal yang lain yang mengikat kita
Baik itu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, atau apapun. Itu setiap orang punya tradisi budaya yang kita mau tidak mau harus ada di hidup kita. Tetapi apakah semua tradisi budaya ini harus kita tolak semuanya? Tidak. Karena setiap tradisi budaya tidak semuanya jelek, tapi ada yang bagus. Dan kalau itu jelek, itu bisa diubah. Kita bisa ditingkatkan atau dirubah lagi semuanya. Karena apa? Tradisi budaya itu adalah buatan manusia. Cara berpikir manusia itulah disebut dengan budaya. Maka kenapa ada budaya makan bersama? Karena mereka pergi kemana-mana, anaknya kapan kumpulin, ya kan? Maka dalam rumah dibawa aturan, semua harus jam ini harus kumpul makan bareng. Itu tradisi. Akhirnya jadi suatu kebudayaan. Pertama dilakukan baik, ya, terus dilakukan, akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus menerus, akhirnya menjadi budaya. Dan akhirnya menjadi apa? Kebiasaan kita yang menjadi budaya dalam keluarga kita. Anak-anak seperti kita lihat, kalau anak-anak kita tadi saya ketemu Ko Joni, ya kan, dengan Cibingi berangkat. Sekarang berangkat cuma berdua, ya, nggak ada pengawalnya lagi. Biasanya dikawal kan, gitu kan. Tadi saya berbicara, akhirnya kita tidak mau siap tidak siap, harus mempersiapkan seperti apa? Setelan awal lagi, setelan pabrik. Berdua lagi. Anak-anak sudah mentah, sudah rumah tangga, sudah punya kursi sendiri-sendiri. Jadi kembali ke setelan pabrik lagi, saudara, setelan apa? Nah, kemudian Coach Jerry bentar lagi Bapak. Anakku masih kuliah Pak ini. Iya nanti ya juga ini. Iya nggak usah jauh-jauh, sekarang aja kadang mereka pergi juga kok, ada urusannya masing-masing. Ya kembali ke setelan pabrik, berdua lagi, ya kan? Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Maka ada waktu kita harus membuat aturan. Kapan kita kumpul, semua tidak boleh ada acara, kita kumpul makan bareng atau keluar bareng, kita buat aturan di rumah itu. Itu disebut tradisi budaya dalam keluarga. Satu keluarga beda-beda. Ini yang kita buat manusia supaya kumpul bareng. Nah, kalau kita ada budaya Imlek, itu tujuannya apa? Mereka merantau keluar kota semua, yang akan merantau kemana-mana. Tapi ada waktu yang ditentukan bersama untuk pulang kampung, ngumpul keluarga besar. Itulah disebut dengan Imlek, ngumpul sembayangan orang di sana dengan mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Tiang. Berdoa, terima kasih Engkau telah memberikan hasil panen yang bagus sehingga kami bisa berkumpul makan bareng, bisa memberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang luar biasa, mengucap syukur. Mereka dengan sembahyang karena keyakinan mereka kepada leluhur, mereka menggunakan cara itu. Lalu kita sebagai orang Kristen bagaimana? Kita juga perlu mengucap syukur. Berterima kasih Tuhan telah memberkati kami semuanya, keluarga besar diberikan sehat, kita bisa mengumpul, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Lalu caranya mengucap syukur dengan Tuhan bagaimana? Kita ibadah terlebih dahulu dengan cara kita Kristiani. Tuhan Yesuslah yang kita tinggikan. Jadi kita bisa apa? Mengelaborasikan semua setiap apa yang budaya. Karena budaya tradisi itu hasil pikir manusia, bukan diturunkan Tuhan, tapi pikiran manusia yang menurunkan. Saudara, maka kita harus bisa menyangka diri untuk menjadi pengikut. Cara hidup kita yang lama yang tidak benar diubah, maka itu akan menjadi satu perubahan dalam hidup kita dan kita akan menjadi penjara manusia. Kedua, memikul salib. Dunia sedang melihat, para analis mengatakan demikian, pakar mengatakan demikian, semuanya. Tetapi saudara, gak usah takut, itu adalah salib saudara. Di dunia usaha saudara bergelut dalam usaha apa? Itu salib saudara. Saudara harus pernah melawan di dalam dunia saudara. Saudara di dunia bisnis, berdagang, kamu harus pernah dalam bisnis dagang, itu harus pernah. Itu salib. Sebagai ibu rumah tangga, salibnya apa? Atur keuangan. Kalau memang ekonomi tidak baik saja, harus seorang ibu harus atur keuangan sedemikian rupa supaya dapur tetap ngebul, saudara. Bagaimana gitu? Itu sudah apa? Jadi setiap orang itu punya salibnya sendiri-sendiri. Jadi jangan kita iri dengan mereka. Loh, kok dia bisa begini? Kok dia jalani salibnya beda dengan kita.
Salib itu berbeda-beda. Itulah salib kita. Berbeda. Salib saya, saudara, itu beda. Bagi saudara yang memulai usaha, salibnya beda. Bagi seorang yang sudah berjalan bisnisnya, salibnya beda. Dalam kondisi ini memikirkan karyawan, mikirkan begini segala macam, berbeda-beda. Nah, ketika salibnya berbeda, maka apa? Kalau saudara kuat dan tahan, menang, maka upahnya beda dengan saudara. Setiap orang jangan iri, upahnya dia besar, ini usahanya maju. Enggak. Saudara diberi salib yang berbeda. Jika kita menang melawan salib itu, menanggung salib itu, yang harus kita jalani, kita akan menang. Upahnya ada. Jadi jangan kita iri. Iri itu tidak akan bisa membawa kita kepada keberhasilan. Itu menjadi satu sampah dalam hati kita. Harus kita buang jauh-jauh. Kemudian mengikut aku. Apa yang merintangi kita, tinggalkan semua. Ketika kita mungkin mengikut Tuhan, kita berat dengan piaraan kita, tinggalkan itu. Artinya itu, orang tua menjadi segala-galanya, tinggal. Arti Tuhan apa? Semua tinggal, kamu harus tinggalkan keluarga, dan artinya jangan menuhankan keluarga. Yang perlu kita tuhankan adalah Tuhan. Keluarga itu adalah prioritas. Lalu kita harus membedakan. Tuhan itu adalah prioritas utama, Tuhan. Keluarga prioritas kedua. Selain di bawahnya Tuhan. Jadi bukan artinya kita meninggalkan keluarga ditinggalkan di luar kita. Ingat loh, keluarga itu adalah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada saudara, pada kita. Kenapa kita berumah tangga? Kenapa Tuhan kasihkan anak? Itu berarti Tuhan pelihara kita, Tuhan memberikan pekerjaan untuk kita. Tetapi Tuhan itu adalah segala-galanya dalam hidup kita. Keluarga baru nomor 2. Harus kita, karena apa? Butuh kita keluarga, kita bawa kepada Tuhan. Karena yang menyatukan kita sebagai satu keluarga adalah Tuhan. Maka keluarga harus kita bawa kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi nomor 1. Itulah arti kita harus murid-murid meninggalkan keluarganya. Karena Tuhan Yesus harus menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Ada murid-muridnya. Kita pun demikian. Tuhan harus menjadi nomor 1. Keluarga prioritas kedua. Keluarga apa? Anak istri itu tanggung jawab kita. Baru keturunan berikutnya baru beda lagi. Harus ada prioritas. Maka saudara di dalam mengelola keuangan itu pun juga demikian. Tuhan adalah nomor 1. Persepuluhan harus kita kembalikan pada Tuhan. Kedua, uang yang kita kelola yang Tuhan percayakan kepada kita berkat, cukupkan untuk keluarga kita. Istri untuk kehidupan 1 bulan berapa, anak untuk biaya pendidikan berapa, itu siapkan dulu semuanya. Cukupkan. Kemudian kita bisa bantu apalagi. Ada skala prioritas harus kita siapkan. Jangan semua, maaf ya orang-orang, semua korban itu Tuhan, untuk Tuhan. Anak istri itu sampai kelaparan, nggak pegang uang, tidak akan menjadi berkat. Tuhan hanya minta pertama 1/10 dulu lah, kembalikan. Selanjutnya untuk pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, siapa pekerjaan Tuhan? Anak, istri, keluarga itulah pekerjaan Tuhan yang harus kami cukupkan. Baru lek semuanya. Kalau saudara mau korban tantangan, korban yang lain, itu silakan. Itu adalah korban pekerjaan Tuhan. Tetapi persepuluhan adalah milik Tuhan. Harus kita kembalikan. Keluarga itu harus kita cukupkan. Gak bisa kita membiarkan anak istri kita sampai kesulitan di dalam hal gak pegang uang segala macam, kelaparan, tidak memberi pendidikan yang terbaik, itu keliru. Harus berikan pendidikan yang terbaik. Harus memberikan, kita harus memikirkan masa depan anak dan istri dan anak dan istri kita. Harus kita berikan itu. Mengikut Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah menjadi pengikut Kristus harus berani berbeda dengan dunia. Kalau saudara ingin agen perubahan, saudara harus berubah. Jangan sama dengan dunia. Kalau saudara sama dengan dunia, kita tidak akan bisa mengubah dunia karena sama diri kita. Kita harus berubah sehingga kita punya standar diri kita.
Dunia ini yang berubah seperti Kristus seperti apa? Kita punya standar pembanding. Ini loh, aku sudah diperbaharui oleh Tuhan, aku sudah berubah, aku sudah menjadi pribadi yang kuat, aku sudah menjadi pribadi yang takut Tuhan, aku menjadi pribadi yang seperti Kristus, yang sudah diperbaharui cara berpikir, tindakan aku, semuanya sudah ini. Maka dunia ini harus kembalikan ke sini sebagai apa? Cerminan. Ingat, kita ini adalah cermin Injil. Jadi kalau kita ingin lihat Injil Yesus Kristus ajaran seperti apa, seharusnya kita ini menjadi pribadi cerminnya. Sehingga dunia boleh lihat, kalau ingin lihat Kristus, lihatlah aku. Kalau ada dunia ingin melihat perbuatan Kristus, sifat Kristus, lihatlah aku. Karena kita adalah Kristus ada dalamku dan aku ada dalam firman-Nya. Lihatlah aku. Bukan lihat apa? Alkitabnya. Aku. Karena apa? Kalau kita lihat dalam 2 Korintus dikatakan surah apa? Di dalam perjanjian lama firman itu di dalam 2 loh batu. Sedangkan dalam perjanjian yang baru itu apa? Firman itu ditulis dalam roh daging kita. Sehingga kita menjadi pribadi apa? Suratan Kristus yang terbuka untuk semua orang. Jadi apa? Menyatu. Aku di dalam engkau dan firman-Mu diinginkan di dalam aku. Menyatu. Orang dunia boleh melihat Kristus dalam diri kita. Nyata. Berani. Sehingga kita bisa mengubah dunia menurut ukuran apa? Seperti Tuhan katakan dalam hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan senang hati, jiwa, pikiran dan segala kekuatan. Kemudian kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ukurannya kita. Kalau saudara sama dengan dunia, maka ukuran kita orang adalah dunia juga. Tapi kalau kita ada pribadi yang mengasihi Tuhan, kita sudah diperbaharui cara berpikir kita, tindakan kita semuanya adalah Kristus sentris, maka kita akan bawa mereka kepada Kristus. Itu sebagai tolaknya. Berani bayar harga, saudara. Melayani Tuhan menjadi agen perubahan itu harus bayar harga. Ya, kedaginganmu harus semakin dikikis. Segala keinginan-keinginan yang selalu menguntungkan berbicara duniawi harus dikikis. Karena apa? Kita selalu apa? Cara pandang kita adalah cara pandang kerajaan Allah. Cara pandang kita adalah cara pandang Yesus Kristus. Di dalam mengasihi dunia, dalam hidup kita, itu adalah cara pandang Kristus. Maka kita harus berubah cara pandang kita supaya orang bisa melihat. Menjala manusia, saudara, pemulihan gambar dan rupa Allah. Kalau kita sudah diberubah, maka manusia yang akan kita jala bukan ikan lagi, tapi manusia. Maka apa? Harus dipulihkan gambar dan rupa Allah yang ada, yang telah rusak oleh dosa. Saudara, kalau kita ingin makan, siapa yang suka ikan? Ikan. Ayo, siapa yang suka ikan? Oh, Pak Tony. Ikan apa Pak Tony? Ikan paus. Ikan hiu. Kalau kita ingin ikan, suka ikan makan. Saya suka ikan, apalagi ikan laut, saya suka. Kalau kita suka ikan, enak makanan luar biasa dimasak segala macam. Kita lihat di restoran seafood segala macam enak. Tapi kalau kita menikmati ikan yang masakan yang enak, apakah kita langsung dapat ikan langsung beli terus langsung ikannya sudah mati? Enggak. Ada proses loh. Ikan itu harus ditangkap dulu, dijala. Nah, ketika kita menjala ikan itu masih bersisi, ya kan? Masih di dalamnya ada kotorannya, kemudian bau amis segala macam kan ditangkap itu. Nah, ketika kita ingin makan ikan yang enak yang saat ini aku makan yang disajikan itu enak, ternyata itu mengalami suatu proses sampai menjadi masakan. Dan dijala atau dipancing, kemudian ikan itu masih kotor, dalamnya masih ada kotorannya, ada sisiknya, bau amis. Tapi dalam pengolahan, pemrosesan itu akhirnya menjadi ikan yang lezat yang kita makan. Saudara, inilah tugas kita sebagai penjala. Menjala ikan, menjala manusia, kita sebagai penjala manusia. Jangan berpikir orang yang kita jala itu manusia itu
sempurna. Manusia itu semua adalah orang yang baik-baik saja. Justru tugas kita lah sebagai agen perubahan, sebagai penjara manusia, tugas kita itu memoles itu. Seperti saya tanya dengan Pak Supian, setiap mobil yang datang ke bengkelnya selalu dalam kondisi rusak mobilnya, pasti ada kerusakannya. Kalau nggak rusak nggak akan dibawa ke bengkel, pasti ada dalam kondisi rusak. Nah, ketika rusak itu diperbaiki, keluar dari bengkel bagus. Jadi jangan kita berharap jemaat, kalau kita ingin menjara manusia, orang yang datang ke gereja kita itu semua baik-baik semua. Tugas kita sedang satu keluarga di rumah ini adalah untuk memperbaiki. Kita semua tidak ada yang sempurna di tempat ini. Maka tugas kita ini adalah untuk saling memperbaiki. Manusia tidak ada yang sempurna, manusia terbatas. Maka dalam keterbatasan manusia itulah kita butuh orang-orang untuk saling melengkapi, saling menasihati, saling menguatkan, saling menunjukkan kesalahan-kesalahan apa yang menjadi kekurangan kita. Itu yang harus kita. Saya pun punya ada kekurangan. Ibu bapak juga tidak ada yang sempurna gitu. Tetapi inilah fungsinya satu keluarga untuk saling menasihati, sehingga kita bersama-sama boleh menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang goalnya adalah keselamatan, menjadi mempelai Kristus kita. Jemaat yang semakin dipulihkan terus hari demi hari. Itulah tugas kita. Ada kesatuan. Oleh karena itulah pemulihan gambar dan rupa Allah itu harus menjadi standar kita yang harus berbareng untuk kita menjadi. Maka saya selalu katakan, kita jangan berpikir selalu jiwa itu datang ini segala macam. Saya hanya berpikir sederhana, saudara. Kalau saya cara berpikir itu sederhana, ketika pertama kali masuk sini, apa yang ada di tangan saya, di depan kita bersama-sama dalam satu gereja, satu keluarga. Kalau kita bersama-sama di sini kuat, persaudaraan, kekeluargaan, saling membantu, dan kita ini setia dalam perkara kecil, kita setia, Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Jiwa itu milik siapa sih? Jiwa itu milik Tuhan. Jika kita bisa mengelola dengan baik jiwa-jiwa yang ada di tempat ini bersama-sama, dan Tuhan menganggap itu berhasil, kamu bisa tanggung jawab, kamu oke, kamu bagus, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa lagi. Tapi kalau jiwa yang kita dalam satu keluarga sini, kita ini tidak bisa kompak, kita tidak bisa menghargai satu dengan yang lain, kita tidak bisa diberikan tanggung jawab. Tuhan memandang gak tanggung jawab atas jiwa yang ada. Gimana Tuhan akan kirim yang baru? Yang ada aja tidak dipelihara kok, apalagi yang baru. Karena Tuhan tidak ingin jiwa-jiwa itu kalau dimasukkan sini nanti tambah usaha, ya kan itu. Maka kita harus perbaiki dulu, kita bersama-sama dulu. Kalau kita sudah ini, kita sudah punya standar hidup, standar di dalam iman kita. Maka jiwa yang baru akan kita bawa untuk sama dengan standar iman kita. Itu minimal loh ya, minimal. Karena kita ingin orang itu seperti aku, maka kita akan membawa. Saudara, pemulihan gambar. Kedua, membawa manusia untuk mengenal dan menerima kasih Kristus. Kalau kita sudah merubah pribadi dia untuk gambar dan rumah Allah yang telah rusak oleh dosa itu dipulihkan lewat kehidupan kita semua yang sudah diperbarui, maka kita bisa membawa mereka datang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Oh ya, kita di sini diterima dengan kekeluargaan. Aku merasakan damai, aku merasakan aku ditegur, aku bisa merasa satu keluarga. Dengan sendirinya akan datang, saudara. Selanjutnya, kesetaraan. Jadi satu keluarga, saudara. Contohnya kita lihat. Filemon.
Kalau kita membaca kisah Filemon dalam suratan Filemon, suratan Paulus ditujukan kepada Filemon tentang seorang budak yang bernama Onesimus. Seorang budak tidak memiliki harga apapun. Tetapi ketika Onesimus percaya menerima Yesus Kristus walaupun dia adalah budak, akhirnya luar biasa yang terjadi. Kita baca coba. Filemon pasal 1 ayat 15 sampai 17. Sebab mungkin karena itulah dia, Onesimus, ya kan? Ini budaknya, budak dari Filemon. Sebab mungkin karena itulah dia, Onesimus, dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau, ini Filemon, dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku, Paulus, temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Inilah suatu kisah sebagai contoh bagaimana kita menjala manusia. Manusia dijadikan apa? Bukan lagi sebagai hamba, itu nama dipindahkan saja, tetapi sebagai saudara-saudara. Onesimus itu adalah budak. Budak itu ketika tuannya membunuh atau apapun, tidak ada tuntutan hukum karena budak tidak punya nilai. Tetapi ketika Onesimus melarikan diri dari tuannya Filemon, kemudian ketika dia lari, dia ke Roma, yaitu tempat Paulus dipenjara. Kemudian dia menerima Yesus dan dia mau mengabdi kepada Paulus untuk menjadi pelayannya. Tetapi Paulus tidak mau. Paulus, kamu harus kembali, bereskan masalahmu. Jika engkau harus dihukum, maka kamu akan dihukum. Kamu kembalilah ke sana, ke tuanmu Filemon. Bawa suratnya. Paulus tidak mengatakan terimalah dia sudah enggak. Tetapi apa? Biarlah ketentuan masyarakat itu tetap ada. Tetapi kamu menerima itu bukan karena takut memadam Paulusnya, tetapi apa? Yesus Kristusnya. Karena di dalam Yesus Kristus tidak ada perbudakan, tetapi kesetaraan. Maka Paulus katakan, jika kalau engkau menganggap aku Paulus temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Kalau saudara menjala manusia, manusia itu bukan selalu menjadi pengikut aku, tapi dia harus kita berdayakan untuk dia menjadi partner kita, rekan sekerja di dalam Tuhan. Memang ada hierarki, tetapi dalam kita melayani Tuhan ada partnership. Kita ini adalah rekan sekerja yang sejajar. Seperti dalam gereja ini, saya sebagai gembala, ada diaken, ada pengurus, semua di dalam Tuhan, semua adalah rekan kerja. Saya gembala, ibu-ibu, ada yang diaken, pengurus, dan yang lain gembala. Kita tidak ada beda dalam Tuhan, sama-sama pengerja di dalam Tuhan, rekan sekerja. Tetapi di dalam hierarki, maka hierarki itu adalah berbicara tentang organisasi, harus ada tata kelolanya. Maka ada gembala, diaken, pengurus, dan lain sebagainya. Itu urus baik kerja. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menjadi penjala manusia? Harus menjadi terang dan garam. Kalau saudara membaca Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14, kita ini garam dan terang dunia. Hiduplah sebagai garam dan terang. Menjadi penjala jiwa. Hidup tidak menghakimi orang lain. Jangan kita hakimi. Kelemahan kalau kita melihat, kenapa generasi Z itu lemah? Kalau kita melihat generasi Z itu yang sekarang usia 12 sampai 25 itu Gen Z. Usia 1 sampai 12 tahun nanti itu adalah usia ada generasi Alpha. Kenapa? Ada satu penelitian mengatakan demikian. Kenapa generasi Z itu untuk ke gereja males? Karena mereka kalau ke gereja, kenapa dia malas ke gereja? Selalu dihakimi oleh yang senior-senior, yang lebih tua. Cara berpakaiannya, cara dandanannya,
cara omongannya lah, itu selalu dihakimi. Gak seperti dulu. Itu dulu begini, kamu kok gini. Zamannya beda. Tadi saya katakan kalau kau ini jadi penjala manusia bukan ikan. Manusia itu ayo kita rapi dulu. Baru kita kasih nilai masukan, nilai-nilai. Kalau kita sudah ditolak, jangan terus kemudian ditolak, kamu kok begini cara berpakaian begini, gak sopan, gini semua lari. Karena dunianya dia itu seperti itu. Tapi kalau kita sudah tangkap, kita rangkul, dia sudah nyaman, baru kita masuki. Kamu lihat pakaiannya kayak gitu nggak pantas. Karena apa? Nanti orang liatin semua. Celananya mini-mini, roknya mini-mini, nanti apa? Orang bisa lihat dia siapa. Terus nanti kalau kamu omongannya ini kasar lagi, ngomongnya nggak enak. Kamu kan perempuan, kamu laki-laki. Ayo jaga. Kalau Tuhan ada dalam hatimu, pasti kamu akan apa? Ucapkan kata-kata yang baik, kan gitu kan? Tapi yang penting kita rangkul, bagaimana kita rangkul itu. Kalau kita langsung hakimi, nah, biarlah anak itu ketika menghadapi masalah, dia harus punya kasih kesempatan dia untuk belajar menyelesaikan masalahnya. Mungkin saudara dengar kasus yang ini apa Gloria ya, yang sekolah Gloria. Kalau kita melihat kasus Gloria itu, orang tua dari si anak yang namanya Pak Ivan itu terlalu memanjakan, selalu memprotek, membela. Padahal itu urusan anak, dan anak diajari ketika dia punya masalah dengan teman sebayanya, berikan kesempatan dia untuk menyelesaikan masalahnya. Serahkan ke gurunya. Orang tua jangan ikut campur, tetapi memantau saja. Selesaikan. Sehingga kita sudah mengajarkan anak itu untuk tanggung jawab dan belajar menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Karena hidup masa depan anak-anak ke depan itu selalu hidup dengan masalah demi masalah. Orang hidup, kesuksesan seseorang itu selalu berbicara dia menang atas masalah. Karena masalah itu adalah peluang untuk kita eksis dalam kehidupan. Coba kita lihat. Kenapa ada seorang penata rambut? Karena ada masalah bagi seseorang, rambutnya awut-awutan, jadi apa? Nggak percaya diri, kurang bagus bilang. Maka ini menjadi peluang masalah rambut. Jadi apa? Itu menjadi suatu ladang untuk orang berusaha. Dibuatlah rambut dia sebagai penata rambut sehingga rambutnya jadi rapi. Dia menjadi orang percaya diri. Kenapa ada motif? Karena ada masalah. Mobil ada kerusakan, AC ada kerusakan segala macam. Maka ada orang yang ahli peluang ini menjadi bisnis usaha dia. Begitu. Kenapa dia membuat roti? Karena ada peluang. Ada apa? Masalah. Peluang usaha selalu berhadapan dengan masalah. Karena masalah itu harus kita selesaikan dan ini menjadi peluang bisnis, peluang usaha. Maka saudara, kalau kita ingin eksis, ingin hidup, maka jangan takut masalah. Karena masalah itu adalah trigger kita untuk menemukan peluang kerja kita, peluang usaha kita. Kalau kita nggak mau punya masalah, maka kita nggak mau punya ada peluang-peluang berkembang, nggak ada. Maka selesaikan. Saudara, seringnya ketika tadi kebahas anak menghakimi, kita harus berani belajar. Ketika anak saya SD, si Devon Lee, pernah suatu ketika kelas 4 apa kelas 3, saya lupa. Teman sekelasnya, Devon itu dipukul sini. Sama teman sekolah, teman kelasnya dipukul. Nangis saudara. Kemudian pulang dengan diem, kemudian cerita. Di kelas dipukul sama temannya si A sebutkan. Waduh, kalau bermain pukul-pukul dada itu kan bahaya kan itu kan. Akhirnya saya berpikir dalam Kristen nggak boleh membalas kejahatan dan kejahatan dipukul, jangan kalau ditampar pipi kiri beli yang kanan. Masa aku mau mengatakan kalau kamu pukul dada yang kiri kalian kasih dada yang kanan, kan enggak kan itu kan. Jadi saya datang ke sekolah, saya ke guru BK, saya cerita ngomong, ibu kemarin anak saya dia itu dipukul. Oh iya itu tolong ibu diawasi lagi. Terus kemudian saya ngomong, ibu, saya berpikir sederhana.
Aku juga nggak ingin anak saya itu menjadi pecundang, dipukul diem gitu kan, masih. Sehingga saya ngomong ke gurunya, Ibu, seandainya nanti kalau seandainya dia mukul lagi, anakku sudah tak ajari, lagi pukul, balasan, gitu kan, balasan. Tapi apa? Tangannya pegang dulu, jadi kamu jangan diem aja. Nanti, karena saya nggak ingin anak saya jadi pecundang juga kan, selalu apa? Dipukul diem kan, akhirnya jadi artinya kecil kan gitu kan. Jadi dia mau berani juga. Ibu, jangan salahkan nanti kalau anak saya itu mama dipukul terus balas, jangan salahkan anak saya, karena saya yang nyuruh, kayak gitu kan. Dan saya ngomong ke anak saya, teman-teman, kalau dia pukul lagi, balasan, tangannya pegangan, habis. Dan seandainya kamu pukul bagian yang apa? Yang empuk, pantat atau apa? Jangan yang bahaya. Gitu. Nanti bapak, gak usah takut papanya. Kalau papanya datang marah-marah, urusannya dengan papa, gitu kan, gitu kan. Karena saya ingin anak saya juga punya apa? Hatinya jangan kecil, harus berani ngadepi orang. Jadi ternyata nggak ada itu, karena gurunya juga akhirnya menjaga, memprotekkan itu bagaimana. Karena kejadian itu di sekolah itu tanggung jawab guru. Guru harus punya tanggung jawab untuk apa? Melindungi guru yang lain. Nah ini saudara, hidup tidak menghakimi orang lain. Kalau ada cuma datang atau apa orang, jangan kita hakim. Apalagi generasi itu generasi yang rapuh. Ayo kita rangkul dia, peluk. Ketika kita peluk, masalahnya apa? Ayo kita bantu untuk menyelesaikannya. Kita bantu untuk membawa kita dia kepada Tuhan. Kita bantu dia untuk menemukan kasih Tuhan. Kita bantu dia untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita bantu dia untuk apa? Menemukan standar hidup yang benar dengan firman Tuhan. Jangan dihakimi. Kedua, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seringkali kita menjadi batu sandungan. Baik itu tutur kata kita, baik itu tindakan kita, atau dalam hal ini. Saudara, apapun yang menjadi batu sandungan atau siap, itu tidak benar. Kita memuji dengan suara. Kalau di gereja kita, haleluya, nangis-nangis memuji Tuhan, berbahasa, keluar dari gereja, kebun binatang keluar semua. Saudara tidak menjadi berkat. Haleluya, haleluya, mau segala macam. Keluar dari gereja, di dunia usaha, terkenal dengan orang yang apa? Tidak jujur. Suka makan sana, makan sini, tidak menjadi berkat. Bagus saja. Kita harus sama dengan apa yang kelihatan. Jika ia kata dia, tidak. Selanjutnya kita lihat. Introspeksi diri. Kalau kita ingin menjadi penjalaman jiwa, introspeksi diri. Ketika kita ada masalah, sekitar kita, anak-anak kita ada masalah, ataupun di pekerjaan ada masalah, jangan salahkan orang lain dulu. Introspeksi kita. Kenapa ini terjadi? Kalau kita seringkali masalah itu bukan dari luar, dari kita sendiri. Luar memang sudah ada masalah yang menyerang kita. Jangan selalu salahkan iblis. Kalau kita punya pertahanan yang kuat, iblis tidak akan pernah bisa menyerang. Kalau kita punya hati yang bijaksana, pikiran yang jernih dan berhati-hati dalam bertindak, kita bisa mengambil, meminimalisir apa? Kesalahan, kerugian. Kalau kita berhati-hati. Tapi kalau kita gerusa-gerusu, ngomong dan tindakannya itu kadang cara ini lebih cepat ngomongnya daripada bertindaknya. Maka ada orang yang sekarang kan ngomong ambil mikirnya, cepetan ngomongnya dulu, ngomong baru mikir. Ya kan, ada orang tipenya gitu, ngomong dulu baru mikir. Jadi kadang-kadang apa yang dikatakan itu keliru-keliru, gitu kan. Kita perlu belajar, pikir dahulu sebelum kita bertindak, pikir dahulu sebelum kita berbicara. Apakah itu menyakiti hati orang? Apakah itu menyinggung orang lain? Atau bagaimana? Itu yang perlu kita lakukan. Pikirkan dulu sebelum kita melakukan sesuatu, supaya tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi hakim atas orang lain, tetapi kita tetap menjadi pribadi yang kuat penuh Kristus. Karena natur kita adalah sebagai penjala manusia. Kita akan menjadi pribadi yang menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar hidup berpadanan dengan Kristus.
Kristus sudah mati. Yesus sudah bangkit dan hidup. Kristus sudah menyediakan tempat untuk kita di surga. Kristus sudah menurunkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di hati saudara, sehingga saudara memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan. Saudara memiliki kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus untuk melakukan terobosan demi terobosan yang manusia terbatas, bagi Tuhan bersama Tuhan oleh kekuatan Roh Kudus menjadi mungkin untuk kita lakukan. Sehingga kalau kita berpadan kepada Kristus, andalkan Kristus, tidak ada yang mustahil untuk kita, pasti akan mampu. Nah, ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita selalu berpadanan kepada Kristus. Sebentar kita akan makan dan minum roti dan anggur sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita renungkan, apakah hidup kita sudah benar-benar sesuai dengan gambaran Kristus yang ada dalam diri, atau kita masih jauh dari itu. Mari, belum terlambat, perbaiki terus, perbaiki. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi kita hidup belajar untuk menyempurnakan sesuai dengan ajaran Tuhan. Tidak ada manusia yang hebat, tetapi yang ada adalah manusia yang mau belajar untuk menjadi kuat, untuk menjadi hebat. Maka kita bersama-sama, jangan anti teguran, anti kritik, tapi masih kita ini saudara seiman yang saling mengasihi, untuk bersama-sama untuk maju di dalam Tuhan. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyi pujian. Saya undang ke pujian ya. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan.